Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan hari ini gue ingin memulai dengan memberikan rasa prihatin dan juga dukungan untuk teman-teman kita yang sedang mengalami musibah banjir dan juga longsor di daerah Sumatera, khususnya itu di daerah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Terkhusus di Tapanuli, di Kabupaten Agam dan juga beberapa daerah yang cukup terkena dampak di Aceh yang mulai kita lihat membutuhkan begitu banyak bantuan, terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita harapkan kehadiran dari pemerintah segera bisa menuntaskan kebutuhan dari para korban ya. Dan juga gue ingin menyapa para my friend yang sedang menjaga bapaknya di rumah sakit. Ya, mungkin juga karena dampak dari bencana alam ini, dan juga ada my friends yang merupakan tata usaha dari madrasah. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang pastinya kegiatan sebagai petugas tata usaha, haram hukumnya jika kalian bau badan. Makanya gue menyarankan untuk kalian tetap pakai Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi pertama kali breakthrough amino aktif ya. Memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat dan bau serta noda di ketiak kalian. Ini cocok buat kalian yang aktif ya, yang sering gerak, sering aktivitas di luar ruangan, dan juga tentunya hobi olahraga. Ini pas banget untuk kalian. Jangan lupa untuk langsung belanja dengan klik tentunya link dari gua. Oke? Dan sekarang kita langsung aja masuk ke bahasan utama. Ini adalah minggu yang cukup menyenangkan bagi mayoritas para pecinta top 5 ya di Premier League, karena mayoritas dari tim-tim besar ini mampu meraih kemenangan dan setidaknya terhindar dari kekalahan ya. Kita awali tentunya dengan Manchester United yang ujung-ujungnya itu Zikri yang menginspirasi comeback dari MU atas Crystal Palace tadi malam. Sebenarnya ini merupakan bisa dibilang dan diklasifikasikan sebagai laga tricky untuk Manchester United, di mana sering sekali Crystal Palace menjadi tim yang mampu mengalahkan tim-tim besar gitu ya, dengan tentunya gaya permainan yang cukup pragmatis, kemampuan individu yang bisa menyakiti tim-tim yang berkualitas gitu ya. Liverpool sudah dikalahkan dan beberapa tim lain juga kesulitan selalu menghadapi Crystal Palace. Justru Manchester United mampu bangkit setelah tertinggal lebih dulu lewat penalti dari Jean-Philippe Mateta yang harus diulang karena ada double touch pada saat eksekusi yang pertama. Dan inspirasi itu datang terkadang dekat dari kita. Mungkin ini perjalanan MU saat mencari striker ya, sosok striker baru, membuang Højlund, meletakkan Sesko dengan mahar yang begitu luar biasa. Mungkin sebenarnya solusinya itu justru terletak dekat dari kalian gitu. Kadang we rarely appreciate someone yang close to us gitu ya. Mungkin sebenarnya jawaban dari permasalahan kita adalah sesuatu yang dekat dengan kita, dan itu yang diperlihatkan oleh Joshua Zirkzee. Ini gue kayak ingat nonton David Trezeguet ya semalam ya. Sentuhan gak terlalu banyak, bisa gak kelihatan 90 menit, sekalinya dapat pegang bola langsung cetak gol. 1 peluang 1 gol. Itu yang disampaikan oleh Joshua Zirkzee saat menghadapi Crystal Palace malam. Link up play-nya gak jelek, duel-duel ya oke lah, you lose some, you won some gitu kan. Namun yang harus kita apresiasi itu adalah finishing yang sangat-sangat spot on ya semalam. Kita lihat dulu statistik dari Joshua Zirkzee alias Zikri ya. Ini nickname-nya Zikri kita berikan ya. Yang tampil menurut gua cukup inspirasional kemarin. Dari 90 menit yang dimainkan, 1 shot 1 gol gitu kan. Touch-nya 50, duelnya 50-50 yang gua sampaikan tadi, dan gue juga sangat appreciate dengan apa sih namanya keinginan dia untuk kadang drop deep ya. Dia turun untuk menyambungkan antara Mbeumo, Mason Mount, dan juga membuka ruang untuk para wingback masuk ya ke area sisi gitu. Dan ini adalah peran yang sungguh dimainkan dengan sangat baik menurut gue oleh Zikri. Dan kemarin untungnya finishingnya juga cukup oke gitu ya. Dan setelah pertandingan, kawan kita Ruben Amorim tentunya sedikit lega karena kemarin laga tricky match melawan Everton tidak disangka-sangka
harus berbuah kekalahan, dan setelah kemenangan atas Palace dia menjelaskan jika kami mencoba mengubah hal-hal kecil ya dari permainan kami, namun intensitas dan kualitas koneksi kami terutama Zikri ya jauh lebih baik dan itu sangat meningkatkan cara bermain kami. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim ya kepada Sky Sports ya, dan ini membuat tentunya United berada dalam sedikit lepas dari pressure setelah tentunya masa turbulensi. Dan kemarin juga positifnya ada satu pemain yang juga sudah kembali dari cedera panjang, itu adalah Lisandro Martinez, sehingga ini menambah lagi opsi bagi Amorim untuk bisa menemukan dimensi baru dalam meramu tim. Apakah nanti dia akan bermain sebagai defensive midfield atau kembali ditaruh sebagai center back tapi di sisi kiri, sehingga Luke Shaw ini bisa mengawal kembali posisi full back kiri, di mana memang yang kurang dari sisi kiri United itu adalah umpan-umpan silang yang cukup presisi dan bisa mungkin memanjakan nanti dalam hal ini Benjamin Sesko saat dia sudah kembali dari cederanya ya. Di luar itu tentunya kalau MU menang gak afdol kalau Liverpool juga gak menang. Ini dia, karena kalau MU doang yang menang, Liverpool kalah, berisik fans MU. Iya, jadi ini imbang nih ya, jadi sama-sama balance, dan akhirnya Liverpool juga berhasil keluar dari tekanan setelah kekalahan beruntun yang dirasakan di Liga Inggris dan juga di Liga Champions. Uniknya kemenangan ini walaupun diraih melawan West Ham yang ya memang tidak dalam performa terbaik, namun ini dicapai tanpa kehadiran seorang Mo Salah. Ini yang justru menjadi headline gitu ya. Apakah sebenarnya dengan ramuan skuad yang ada sekarang, apakah Liverpool justru itu bisa tampil lebih baik tanpa seorang Mo Salah ya, lebih seimbang dalam hal ini? Memang ketika sebuah tim memiliki bintang seperti Ronaldo, Salah, Mbappe, ya jamak memang pemain-pemain bintang ini tidak melakukan tugas bertahan defensif ya untuk memaksimalkan kemampuan eksplosif yang mereka miliki dari sisi ofensifnya gitu. Nah, itu biasa terjadi gitu ya. Dan itu secara nyata dan secara sadar itu dipilih opsi ini oleh pelatih dan tim secara kolektif gitu ya. Nah, ketika ini diambil ya berarti rekan setim yang lain yang harus bahu-membahu untuk tanggung renteng tugas defensifnya. Nah, sekarang ketika seperti kemarin Liverpool bermain tanpa Salah, itu terlihat tentu secara overall tim tampil lebih seimbang. Karena tidak ada satu pemain yang tidak melakukan tugas defensifnya, dan itu membuat seolah-olah terlihat memang ini Liverpool lebih solid ya. Defensively lebih secure, ofensif bisa mungkin membangun serangan lebih tenang gitu. Nah, yang terjadi kemarin selama ini kan sisi kanan dari Liverpool itu betul-betul terekspos karena diskonektivitas yang terjadi antara Mo Salah dan 3 wingback itu Frimpong, Bradley dan Szoboszlai yang sering juga dirotasi di situ. Ini belum dapat chemistry-nya seperti Salah jika bermain dengan Trent Alexander-Arnold gitu, dan kemarin terlihat sekali sisi kanan ya itu sangat lebih solid karena memang area kanan practically dikuasai oleh Szoboszlai dari sisi tengah ke depan, dan juga Joe Gomez mengisi posisi bek kanan, sehingga secara defensif itu jauh-jauh lebih reliable. Itu yang terjadi, dan mungkin ini adalah tweak tactical yang bisa dijadikan opsi sementara, opsi midterm agar Liverpool setidaknya bisa kembali ke dalam track positif. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan tadi malam ya. Liverpool unggul ball possessions dengan jumlah shots yang lebih banyak, jumlah shots on targetnya juga oke. Peluang besar tercipta juga cukup banyak, dan mungkin salah satu juga yang harus di highlight adalah bahwa key signing mereka pada musim ini Alexander Isak akhirnya mencetak gol ya. Dan Isak ini dengan gol ini bisa setidaknya melepaskan tekanan yang lumayan tinggi
terhadap ekspektasi karena memang ini adalah British transfer record dari sisi harga gitu ya. Dan selama ini menjadi pertanyaan bagi seluruh pecinta Liverpool maupun football fans secara general. Ini gimana sih nanti posisi Salah, apakah dia main sebagai penyerang sayap? Apakah akan main 4-4-2 duet dengan Ugo Ekitike? Atau dia yang menjadi striker utama dan Ekitike yang dicadangkan? Bahkan secara performa di atas kertas Ekitike itu sebenarnya lebih konsisten ketimbang Isak yang memang tidak mendapatkan jatah pramusim yang cukup untuk masuk dalam kondisi kebugaran dan match fitness yang dibutuhkan untuk terus-menerus tampil secara konsisten. Dan setelah kemenangan ini, Arne Slot yang sebenarnya dalam massive pressure itu secara jujur menyampaikan jika dia merasa sedikit lega karena sudah mulai beredar nama-nama alternatif yang didesas-desuskan ya jika memang tren negatif kekalahan Liverpool ini berlanjut. Dan disampaikan oleh Arne Slot, setelah pertandingan kami hampir tidak memberikan peluang sama sekali kepada lawan dan kami mampu menciptakan peluang sendiri. Ada rasa lega karena jika kita sudah kalah berkali-kali, kembali mendapatkan rasa kemenangan itu sungguh sangat penting. Itu yang disampaikan oleh Slot. Setidaknya ini akan kembali ke jalur positif bagi Liverpool yang sebelum laga ini dimulai ketinggalan poin sangat jauh dari Arsenal, dan dengan kemenangan ini setidaknya bisa dipangkas karena di saat yang bersamaan calon juara kuat musim ini Arsenal itu gagal meraih poin penuh di Stamford Bridge. Dan pendekatan fisikal yang dilakukan oleh Enzo Maresca ya untuk meredam permainan Arsenal ini terbukti cukup berhasil ya. Bahkan dengan 10 pemain pun Chelsea sedikit memiliki faktor X atau faktor urgensi untuk sepertinya bisa meraih 3 poin. Ini lebih kepada akhir dari laga ini seolah-olah feelingnya gitu ya. Ketika gue menonton lebih kepada Chelsea yang kehilangan 2 poin ketimbang Arsenal yang kehilangan 2 poin gitu. Jadi lebih kepada ini buat Chelsea ini imbang rasa kalah gitu ya. Harusnya mereka bisa raih poin penuh karena bahkan mereka sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya disamakan oleh Chelsea. Dan kalau kita lihat secara statistik juga memang Arsenal lebih mendominasi dari ball position, understandably karena memang mereka mereka unggul ya 1 pemain karena Chelsea bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama karena Moise Caicedo mendapatkan kartu merah akibat tackle horror ya ke kakinya Mikel Merino kalau nggak salah ya. Dan itu membuat Chelsea harus pivot dan merubah strateginya yang membuat gue cukup impress. Instead of masukin pemain defensif, ini Maresca justru masukin pemain ofensif gitu. Gue pikir tadinya ya udah pasti Estevao ditarik ya, diganti gitu, dan gue pikir Estevao ini akan diganti sama Andre Santos untuk nebelin lagi tuh lini tengah. Ternyata enggak, justru yang dimasukkan adalah Garnacho gitu. Jadi dan di babak kedua juga Joao Pedro keluar, Liam Delap yang masuk. Jadi ini enggak mau bertahan juga, Chelsea-nya tetap pengen menangin pertandingan ini. Dan tetap pendekatan fisikal itu gila-gilaan dilakukan oleh Chelsea. Setiap every single ball itu mereka attack, dan terbukti banyak sekali kartu kuning terjadi di laga ini, dan plus juga ada 1 kartu merah untuk Moise Caicedo ya. Dan setelah pertandingan Enzo Maresca menjelaskan jika terkadang kita bisa puas dengan 1 poin 11-11, kami memang tim yang lebih baik. Tetapi kartu merah merubah dinamika saat bermain dengan 10 pemain melawan Arsenal. Kita butuh penampilan spesial seperti Robert Sanchez dan juga Reece James. Dan gue juga highlight penampilan yang luar biasa dari Chalobah yang mencetak gol, dan juga secara defensif cukup solid ya penampilannya ketimbang duetnya si Fofana yang agak-agak doji gitu ya. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan sih menurut gue. Terlepas dari hasil positif yang diraih oleh Arsenal dalam tempo waktu 9 hari ke belakang, 3 laga berat, 1 laga North London Derby kontra Spurs menang, 1 laga di Liga Champions lawan Bayern Munich yang pada saat itu statusnya undefeated ya. Jadi belum pernah kalah sampai ketemu Arsenal. Itu juga berhasil dilewat dengan poin penuh.
dan tidak kalah dari Chelsea ya. Jadi ini sebenarnya secara rekor bagus, tapi ada rasa apa ya? Ada rasa kurang yang dirasa ketika kemarin menghadapi Chelsea dengan 10 pemain, itu Arsenal nggak bisa break the duck gitu. Pergantian pemain, strategi, komposisi, harusnya untuk kaliber tim yang memang pingin juara, tim juara lah kita bisa bilang, ya melawan 10 pemain di laga yang menurut gua magnitude-nya sebesar ini, kalau lu pengen menunjukkan diri lu, we are actually going to be a champion, they need to take 3 points. Mereka harus take the risk, mereka harus kasih extra edge. Tapi yang terjadi adalah not every single individual yang ada di Arsenal itu mampu step up, ya, take responsibility dan akhirnya mampu merubah situasi, ya. Nggak itu Bukayo Saka, nggak itu Declan Rice kemarin, Eze mainnya nggak bagus gitu kan, maupun pemain-pemain yang diperkenalkan di babak kedua seperti Noni Madueke, itu juga Gabriel Martinelli mainnya jelek gitu, atau Lewis Kelly yang menggantikan Calafiori, nggak satu pun ada individu yang, atau Gyökeres lah yang walaupun ya menit bermainnya nggak terlalu banyak ya dikasih untuk bisa merubah keadaan. But anyway, dari konteks itu untuk Arsenal bisa membuktikan diri akan mendominasi musim ini dan menjadi memutus lah ya penantian gelar juaranya, ada rasa left a bitter taste in the mouth ya kalau kita bisa bilang, aduh kayaknya kurang nih gitu ya. Dan kalau ampe sebenarnya kemarin menang itu statement banget buat seluruh pesaingnya Arsenal, karena itu statement pasti gitu. Namun ya dari perspektif maraton, karena kan namanya kompetisi maraton ya, 9 hari menentukan Arsenal dilewati menurut gue dengan sangat-sangat oke. Menang lawan Spurs, menang lawan Bayern, imbang lawan Chelsea. Jadi dari perspektif maraton masih oke, tapi mungkin untuk sucker punch gitu ya, untuk seluruh pesaing Arsenal ada sesuatu yang hilang. Dan itu yang juga disampaikan oleh Mikel Arteta. Kami bermain setiap 2,5 hari. Ya ini kembali lagi dia komplain soal jadwal, komplain tentang padatnya atau kurangnya waktu istirahat. Kami kehilangan banyak pemain, tapi inilah jadwalnya. Dan sekarang kami harus bermain hari Rabu. Itulah indahnya juga. Tidak banyak tim yang bisa bermain seperti yang kami mainkan. Sejujurnya kedalaman skuad ini sudah diuji sejak pramusim karena kami terus-menerus kehilangan 6-7 pemain dari skuad. Saya yakin kami bisa sukses dengan para pemain yang kami miliki. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta yang dia jelaskan kepada Football London. Dan sekarang kita masuk ke Manchester City yang juga mampu meraih kemenangan, tapi lewat cara dramatis atas Leeds United. Harus menunggu di penghujung pertandingan lewat gol indah dari Phil Foden ya. Nah, ada beberapa kontroversi yang terjadi yang coba diangkat tentunya oleh pelatih dari Leeds United, Daniel Farke. Dia bilang dia sedikit komplain tentang cara dari Donnarumma untuk berpura-pura cedera untuk bisa memberikan waktu ekstra bagi para pemainnya, meminta team talk atau instruksi dari Pep Guardiola sambil water break, kurang lebih seperti itu. Nah, dia menyampaikan jika ini against atau menyalahi aturan fair play ya. Secara khusus dia meng-highlight ini setelah pertandingan. Di press conference-nya Daniel Farke bilang, "Saya pikir semua orang tahu apa yang Donnarumma lakukan ya. Saya biarkan otoritas mencari solusinya. Yang dilakukan Manchester City ini sebenarnya sesuai aturan," dia bilang ya. "Saya tanya kepada fourth officials, bisakah Anda melakukan sesuatu dalam artian intervensi untuk Donnarumma nggak buang-buang waktu. Jadi Pep tidak mendapatkan advantage untuk bisa ekstra team talk pada timnya." Dan dijawab oleh fourth official, tangan kami terkunci dan tidak ada peraturan yang dilanggar gitu oleh Manchester City, dia bilang.
kami tidak bisa melakukan apapun. Mereka bilang, intinya fourth official bilang gitu. Karena ini semuanya sesuai aturan. Saya tidak bisa komplain, namun ini mencederai fair play dan dengan membelokkan aturan untuk kepentingan tim lawan, dalam hal ini City, dengan berpura-pura cedera untuk mendapatkan tim talk tambahan. Itu yang disampaikan pada Sky Sports oleh Daniel Farke. Gue mengundang seluruh my friends di sini, komunitas, untuk menurut kalian ini menyalahi fair play atau tidak, gitu ya. Ini kan strategi membuang-buang waktu juga jamak dilakukan, terutama ketika memasuki partai-partai final gitu ya di turnamen atau penghujung liga, terus udah unggul ya bertahan, buang-buang waktu tuh jamak lah dilakukan. Nah, ini dalam hal ini untuk mendapatkan extra team talk. Nah, menurut kalian ini menyalahi fair play atau tidak? Bergabung di kolom komentar, gue ingin berdiskusi dengan kalian semua. Dan Pep Guardiola juga menyampaikan setelah pertandingan, dia bilang kami kesulitan saat Daniel Farke mengubah gaya main lewat long ball ke Calvert-Lewin dan juga Lucas Nmecha. Namun akhirnya kami menemukan gol kami yang disampaikan lewat gol dari Phil Foden di menit akhir ya. Memang sedikit kesulitan City saat sempat unggul 2-1 terus akhirnya sama jadi 2-2 sebelum akhirnya menang dengan skor 3-2. Namun ada satu catatan khusus yang ingin gue sampaikan, ini tentu adalah tentang hilangnya seorang Omar Marmoush ya. Ini dari statement signing dari marquee signing yang diambil langkah ini oleh Manchester City di jendela transfer musim dingin kemarin dengan rekor transfer juga cukup mahal ya, 70 juta euro. Dan kontribusinya sebenarnya cukup oke untuk menyelamatkan City musim lalu ya, dari terseok-seok sempat papan tengah, akhirnya bisa finish di urutan 3 dengan kontribusi overall hampir jika digabung dengan Frankfurt ya, kontribusi golnya baik assist maupun jumlah gol hampir mencapai 40 gitu. Dan penampilannya cukup oke sebenarnya di paruh kedua musim kemarin. Namun tiba-tiba kita berada di posisi di mana Marmoush ini seperti tidak mendapatkan tempat di Manchester City ya. Gua sedikit bingung gitu dengan di mana sih dia bisa fit in di tim ini sekarang, di mana tim ini kelihatannya udah jelas banget pakemnya gitu. Di mana di posisi attacking midfield itu Phil Foden udah kembali menemukan performa terbaiknya ya. Kalau kita lihat jika dia ditaruh di sisi kiri ya, itu udah ada Jeremy Doku yang aspek end produknya semakin membaik gitu. Dimana kalau kita lihat kualitas take on satu lawan satunya ya, kita lihat baca aja lah grafisnya, second to none lah di Eropa gitu. Kalau kita lihat posisi sayap kanan yang musim lalu dia mungkin sering ditaruh di situ, itu sekarang seolah-olah jadi miliknya Ryan Cherky gitu. Kalaupun ada substitution yang dimasukin bahkan Oscar Bob. Nah, ini. Dan kalau kita mainin mungkin kayaknya posisinya second striker deh. Nah, City sekarang udah main 4-3-3, udah nggak main 4-4-2 atau 4-2-3-1. Posisi nomor 10 udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi seolah-olah dari 6 bulan yang cukup menjanjikan, tiba-tiba dia jadi Julian Alvarez-nya City di musim terakhirnya dia, di mana seolah-olah dia tidak mendapatkan tempat gitu dan hanya menjadi alternatif pengganti aja buat Erling Haaland. Dan kentara banget ketika dia diturunkan ketika melawan Leverkusen. Tipe-tipe passing yang diberikan ke dia itu adalah umpan-umpan untuk karakteristik Haaland, bukan dia gitu. Jadi dia butuh supply spesifik untuk bisa mengkomplement aspek atau atribut terbaik dari seorang Omar Marmoush. Kita lihat dulu statistiknya sejauh ini musim ini benar-benar berbeda dari paruh kedua musim kemarin yang cukup impactful. Justru sekarang dia struggling, di kesulitan menemukan tempatnya di tim Manchester City ini. Dengan 12 penampilan mostly sebagai pemain pengganti, hanya mencetak 1 gol, 1 assist,
3 shot on target dan take on-nya sedikit sekali gitu. Dan gue coba ngulik gitu ya, ini tipe pemain kayak gimana sih, dan gue stumble into satu artikel di Athletic yang menurut gue cukup layak untuk di highlight gitu. Ada salah satu petinggi Frankfurt ya, Eintracht Frankfurt, klub Marmus sebelum pindah ke City, namanya Markus Krosce. Itu dia menjelaskan jika karakter Marmus ini adalah pemain yang membutuhkan bermain reguler untuk tampil bersinar. Jadi kalau dia dimainin hanya every now and then, itu dia cenderung flop. Ya, itu disampaikan oleh Markus Krosce. Dia bilang, nih gue kutip ya, Marmus adalah pemain yang punya banyak kelemahan dan hanya memiliki 2-3 kekuatan utama gitu. Dia cepat, dia kuat, dan punya finishing bagus. Dia juga pekerja keras. Namun saat Frankfurt mengontraknya, dia adalah salah satu pemain yang paling sering kehilangan bola di Bundesliga karena pengambilan keputusannya yang buruk. Dia butuh menit bermain reguler untuk bisa mengimprove ya pengambilan keputusannya. Itu yang disampaikan oleh Markus Krosce. Menurut gue ini poin yang valid gitu ya. Ada discontinuity dari menit bermain yang dimiliki oleh Marmus di musim ini, dan nggak baiknya buat dia penghujung Desember masuk Januari AFCON. Dia juga dipanggil di timnas Mesir. Jadi makin hilang nih gue rasa nih tempat buat dia gitu. Gak hanya karena dia gak bisa fight lagi buat tempatnya ya, karena dia juga berkompetisi di Piala Afrika ya gitu. Jadi ya we'll see lah gimana nanti investmentnya City tentang ini. Nah sekarang sebaliknya ada satu pelatih yang juga sedang dalam under massive pressure, itu adalah Thomas Frank. Salah satunya tim so-called Big Six yang nggak mendapatkan hasil yang menyenangkan ya di akhir pekan kemarin ya. Jadi Spurs secara mengejutkan itu tumbang dari Fulham ya. Kalau di Liga Champions dia kalah ya sama PSG ya oke lah gitu ya, bisa dimaklumi lah. Mungkin di Premier League sebelumnya juga ya atas Arsenal ya calculated loss lah gitu. Tapi ini against Fulham my friend ya. Dan yang parahnya, rekor kandang Spurs ini membuat posisi dari Thomas Frank itu semakin berada dalam tekanan ya. Karena rekor kandangnya itu sangat-sangat buruk. Rataan poin ya yang dimiliki oleh Spurs di kandang ya itu hanya kurang dari 1 poin per pertandingan. Jadi lu bayangin nih, fans lo datang bayar tiket hanya untuk ngelihat tim lo kalah terus. Sebaliknya rekor kandangnya tuh jauh lebih baik. Rekor tandangnya tuh jauh lebih baik gitu. Dan itu membuat Thomas Frank ini sering mendapatkan siulan nih belakangan. Dimulai dari ketika mereka gagal menang di kandang atas Chelsea, gitu kan. Bermain sangat pragmatis, disiulin sama fansnya sendiri. Dan rekor kandangnya ini hanya lebih baik dari Wolves, teman-teman. Jadi ini parah banget ya. Dan terakhir ini udah menular ke pemain bahkan ya. Dan ironisnya Thomas Frank ini kan pelatih yang di-hired untuk meninggalkan gaya agresif dari Postecoglou yang terlalu ofensif katanya. Justru Thomas Frank ini lebih pragmatis. Namun ironisnya dengan jumlah match yang sama sejauh ini, itu rataan poin yang diraih oleh Thomas Frank itu 2 poin lebih sedikit daripada Postecoglou. Jadi sometimes ini butuh waktu teman-teman gitu ya buat fans Spurs. Ya kalian butuh waktu. Dan yang menjadi tantangan menurut gua dari Thomas Frank ini adalah dia kan diambil dari Brentford ya. Brentford itu terbiasa main seminggu sekali gitu. Hanya berpartisipasi di Liga Inggris. Jadi pendekatan Thomas Frank ini itu adalah siapa lawannya minggu depan, itu dia bikin persiapannya itu bespoke atau tailored. Jadi
disesuaikan dengan lawannya, strateginya pun, formasinya pun itu dibentuk untuk mengcounter lawannya. Jadi nggak ada pakem khusus nih. Nah, menjadi masalah sekarang karena Spurs main di Eropa. Main setiap 2,5 hari sekali, itu yang disampaikan oleh Arteta juga. Karena ada recovery, ada apa segala macam. Jadi persiapan taktis itu nggak bisa panjang seperti ketika dia menghadapi Brentford, di mana formasinya dipikirin, gimana defensif kolektivitasnya dipikirin, set piece-nya dipikirin, ya. Semuanya tuh tailor made by pemain, by lawan, calon lawan yang dihadapi. Di sini nggak bisa sisa 2,5 hari udah ada Liga Champions, udah ada lagi Liga Inggris besoknya. Itu membuat Thomas Frank menghadapi realita baru gitu. Kalau dia harus menemukan Spurs versinya dia yang tanpa harus menghadapi siapa lawannya, main seperti itu dan bisa membuahkan poin. Ini belum ketemu gitu, dan ini yang akhirnya membuat siulan-siulan itu terjadi dan belakangan itu merambah ke pemain dan ketika pertandingan masih berlangsung. Secara khusus di laga kemarin saat kalah dari Fulham itu ditujukan kepada Vicario dan juga Destiny Udogie yang memang membuat beberapa blunder, dan itu direspons oleh Thomas Frank dengan sedikit keras gitu. Nah, ini gue sensing ya akan ada keretakan nih seperti mungkin dulu Antonio Conte atau di akhir-akhir masa jabatan dari Postecoglou. Kita sampaikan dulu kutipan dari Thomas Frank setelah kekalahan atas Fulham. Dia bilang, fans menyiuli Vicario 3-4 kali ketika ia menyentuh bola. Itu tidak bisa diterima, mereka bukanlah fans Tottenham sejati. Menyiuli saat laga berakhir tidak apa-apa, namun saat laga berlangsung itu tidak benar dan kita seharusnya solid atau bersatu. Ya, itu yang disampaikan oleh Thomas Frank. Kalian boleh setuju boleh enggak, fans dari Spurs. Dan ya let's see seperti apa Thomas Frank, apakah dia bisa keluar dari tekanan ini dan membuktikan diri bahwasannya sebenarnya dia pantas untuk diberikan kesempatan melatih tim besar ya. Dan gue ingin ingetin juga buat kalian untuk terus pakai Rexona Men Ice Cool agar bisa memberikan kalian kesegaran ya selama berhari-hari, karena nanti tentunya kalian wajib untuk ikutan nonton Subathon gua ya. Dengan marka 130.000 subscriber kita akan resmi memulai Subathon season 2. Gua akan mengumumkan squadnya minggu ini gitu ya. Gue ingin clarify dulu, banyak yang nanya concern tentang kesehatan gue. Rest assured gue tiap hari terapi, bahkan gue udah ngejalanin 3 terapi berbeda setiap hari teman-teman. Ada hiperbarik, ada akupunktur, ada fisio yang biasa yang disetrum ya mukanya. Cuman karena emang ini Bell's palsy yang kedua yang gue rasakan, jadi agak sedikit lama recovery-nya. Dan kalian tahu kalau dulu mungkin gue ngantor, sekarang ya gue kerjanya mostly yang konten gitu ya. Jadi kalau buat gue sendiri ya gue nggak kerja setahun pun kayaknya aman-aman aja. Tapi ya ada orang yang bekerja di belakang layar yang harus gue hidupi teman-teman. Jadi ya makanya gue tetap mulai konten karena hidup harus berjalan gitu ya. Kita harus tetap beraktivitas dan gue minta support kalian untuk gue akan secara official melaunching Subathon season 2 dengan destinasi Italia gitu ya. Akan ada squad totalnya 6 orang. Siapa itu akan gue sampaikan di minggu ini. Kemudian periodenya kapan ya, setelah 130.000 subscriber tercapai. Mekanismenya itu akan live 24 jam. Kenapa gue ada 6 orang ya, biar gue bisa istirahat. Jadi mungkin kalau udah di atas jam 12 malam ya yang lebih muda lah yang ngegendong streamnya ya, kurang lebih gitu. Makanya ada 6 orang dan mungkin lebih gitu. Akan ada banyak sekali bintang tamu yang nama-nama yang cukup besar gitu ya. Dari mulai pemain sepak bola, kemudian juga ada public figure itu yang cukup menarik lah buat kita ajak live bareng. Itu jumlahnya banyak teman-teman, karena harinya juga gue
aim panjang, nggak cuman seminggu 2 minggu, cukup lama. Terus juga akan ada tambahannya IRL tapi di Liga 1 gitu. Karena gue pengen juga ngerasain kayak gimana ya kalau nonton di Liga 1 langsung di tribun, beresnya ketemu pemain dari klub-klub Liga 1, seru nggak ya mereka gitu, bisa live bareng sama kita, dan ada goals besarnya juga nanti gitu. Dan pastinya ya bisa ditutup kalau milestone-nya tercapai. Ada milestone subatonnya khusus nanti yang pengen gue ajak kalian jadi bagian dari perjalanan itu adalah untuk akhirnya kita terbang ke Italia ya. Kalau memang tercapai ya semua skuad Subaton berangkat gitu. Ya kurang lebih itu dia hint-hintnya. Gue berharap akan jadi konten yang seru karena buat gue Subaton season 2 ini adalah sebuah pilot untuk nanti bisa berkelanjutan gitu ya Subatonnya. Ya semoga seru lah gitu kurang lebih. Ya itu dulu episode kali ini, menemani aktivitas pagi kalian, dan besok akan ada kembali Rexona FM. Iya bersama Tio Utomo pastinya. Karena Rexona FM itu setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi gue tiap hari Selasa dan Kamis ada partnernya sekarang ya. Kalau Senin, Rabu, Jumatnya itu FMS biasa. Nah untuk Selasa Kamis ini partnernya ganti-gantian. Kayak kemarin ada Binder, ada Tio, nanti mungkin ada Panji. Ya tergantung apa bahasannya. Nah kalau buat Selasa ya definitely hasil La Liga, Serie A tuh biasanya tuh kita taruh di Selasa. Oke? Itu dia my friends. And as always, have a lovely day.